Mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Jadi kami tidak setuju dengan anak usia di bawah 18 tahun diberikan hak untuk memilih meskipun mereka telah melalui jenjang pendidikan tertentu. Argumen dari teman-teman pemerintah mungkin mengatakan bahwa ini akan menjadi pembekalan yang baik bagi siswa dalam meneruskan bangsa. Dua hal mengapa poin itu salah. Yang pertama, ini tidak masuk akal karena masih bisa disiapkan harus mendapatkan hak untuk memilih terlebih dahulu, bukan? Harus memiliki pengalaman hidup dahulu. Dan kedua, meskipun ini bisa menjadi bahan pengenalan bagi mereka, tetapi tetap saja itu tidak akan diterima dengan baik oleh anak usia di bawah 18 tahun karena masih kurangnya pengetahuan mereka meskipun di jenjang tertentu. Harus ada proses dasar dan pengalaman hidup sebelum menentukan demokrasi, bukan? Oleh karena itu mengapa poin mereka nggak stabil dari awal? Maka pendirian yang saya ambil sebagai tim kontra yang menolak mosi ini adalah tetap melekat pada keadaan saat ini, yaitu masyarakat yang mendapatkan hak memilih hanyalah mereka yang berusia 17 tahun. Namun tidak hanya itu, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, mereka merupakan warga negara Indonesia dan bukan merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pendirian tersebut, kami memiliki tujuan untuk memastikan pemilihan yang memberikan pilihan mereka secara sah merupakan pemilih yang siap untuk menyuarakan suara mereka demi membangun demokrasi yang lebih baik. Maka, untuk mendukung pendirian sebagai tim kontra, saya membawa dua argumentasi di sini. Argumentasi pertama yang akan membahas mengenai mengapa pemberian hak pilih pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun meski telah menyelesaikan pendidikan tertentu tidak dapat dijustifikasi, dan argumen kedua yang akan membahas mengenai bagaimana justru anak di bawah 18 tahun tidak dapat memilih dengan baik. Tapi mari berfokus kepada argumen pertama saya di sini. Mari membagi analisa menjadi dua lapis. Lapis pertama, mengapa hak untuk memilih bagi siswa usia di bawah 18 tahun adalah hal yang tidak bisa dibenarkan, dan dua alasan untuk mendukung lapis pertama di sini. Alasan pertama, mengapa pemerintah Indonesia memberikan syarat minimal 17 tahun kepada para pemilih bukanlah tanpa alasan. Namun hal ini sudah pasti melewati banyak sekali konsiderasi oleh para pendiri bangsa, bukan? Dua, karakterisasi dari seorang yang berumur di bawah 18 tahun masih sangat labil. Hal ini terjadi karena belum bisa memproses sebuah informasi dengan rasional, bukan? Kemampuan untuk mengerti sebuah informasi didapatkan apabila mereka telah terbiasa atau sering menerima informasi, sehingga pengalaman hidup yang mereka miliki juga sudah sangat banyak, bukan? Ini menjadi alasan utama mengapa hak pilih hanya diberikan pada masyarakat dengan usia di atas 17 tahun, yaitu karena mereka memiliki pengalaman pendidikan yang baik dan cukup. Setidaknya mereka telah memiliki pengetahuan tentang politik dengan lebih baik, bukan? Anak di bawah 17 tahun belum mengerti bagaimana jalannya suatu perpolitikan yang dijalankan pemerintahnya. Contohnya ketika anak-anak diminta untuk menilai suatu program kerja, mereka belum tentu akan memahami maksud dari program tersebut. Meskipun paham, mereka mungkin belum memiliki kompetensi untuk membandingkannya dengan program kerja masa lalu, program kerja lain, atau dampak yang mungkin terjadi di masa depan oleh pihak pemerintahannya, bukan? Maka alasan yang kedua di sini, alasan mengapa pemerintah Indonesia karena adanya rasa tanggung jawab hanya bisa dimiliki setelah mereka berusia 17 tahun. Bukan tanggung jawab biasa, namun ini merupakan tanggung jawab hukum. Saat telah berusia 17 tahun ke atas, seseorang akan mendapatkan KTP, SIM, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang bisa dilimpahkan ke mereka. Mereka akan dapat dimintai pertanggungjawaban setelah mereka melakukan sesuatu, bukan? Anak di bawah umur 17 tahun masih berada dalam pengampuan kedua orang tua mereka, dan mereka tidak dapat bertanggung jawab pada pilihan mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi sangat penting. Alasan di atas sangatlah penting untuk diperhatikan, karena demokrasi sangat bergantung pada dua hal tersebut. Demokrasi ditujukan dengan adanya hak memilih dari masyarakat, sehingga hak tersebut harus digunakan sebaik mungkin di waktu yang setepat mungkin. Pemilih yang asal-asalan tentu akan membuat demokrasi mungkin akan goyah karena pemilih yang tidak bertanggung jawab. Hal ini krusial karena pilihan politik seorang menunjukkan arah bangsa ini ke depannya. Hal ini menunjukkan rasionalitas dan kemampuan pemilih sangat penting untuk dipenuhi sebelum memilih, bukan juri? Maka beralih kepada lapisan kedua, membahas tentang perbandingan. Mengapa justru masa kembang anak akan lebih baik di tim oposisi? Di tim proposisi, masa emas seorang anak akan hilang karena dipaksa untuk mempelajari jalannya perpolitikan dunia yang rumit dan langsung harus memilih, bukan? Apa yang akan terjadi di tim kontra? Bukan berarti mereka tidak berkecimpungan sama sekali di dunia politik. Di mata pelajaran seperti PKN contohnya, akan diajarkan juga bagaimana cara memilih yang baik. Apa itu demokrasi? Apa saja contoh calon pemimpin yang baik dan lain sebagainya, bukan? Maka inilah momen dasar yang penting dan harus dilewati agar setiap anak bisa siap untuk di masa depan, bukan? Setelah berusia 18 tahun ke atas, mereka sudah diberikan pembelajaran atau bahkan menghadapi dunia perpolitikan dalam proses jenjang pendidikan mereka, sehingga mereka akan cukup baik dan tahu bagaimana menyikapi suatu pemilihan secara adil, bukan? Oleh karena itu mengapa poin kami akan standing di sini. Berpindah pada argumen kedua yang berjudul bagaimana justru anak di bawah 18 tahun tidak dapat memilih dengan baik, bukan? Konteks yang harus dimengerti adalah seorang di bawah
seseorang di bawah 18 tahun itu memiliki kesulitan yang menentukan identitas politik dan keinginan politik seperti apa yang cocok dengan mereka, bukan? Apa yang akan terjadi jika mereka diberikan hak untuk memilih? Mereka kemungkinan besar akan mudah dipengaruhi oleh orang sekitar mereka. Ini tentu saja bukan keinginan mereka. Hal ini akan membuat korporasi yang nggak akan stabil pada akhirnya, bukan? Oleh karena itu saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.